Sayang, aja. kamu udah lihat belum? Maaf nih sayang. Ih, kotor. Wih, lampu-lampunya udah sedikit menyala. Nanti aku akan ikut menanam. Ya, seru tuh. aku akan ikut bikin. Tunggu aja. Salam The Aquatic Freak. Jadi sekarang kita akan memasuki segmen eksekusi part 1 dari proyek rumah Raffi Ahmad. Nah, bisa dilihat di dalam ya. Jadi kita akan mengerjakan sebuah proyek akuarium, tapi ini lebih ke arah aquascape sih, bukan akuarium pada umumnya ya. Jadi kita bakal membuat sebuah shallow tank di rumah Sultan Andara. Penasaran seperti apa? Kita ikuti videonya. Sekarang tim dari Sis Aqua sedang masang cover background. Jadi di sini pakai sunblast. Nah, ini lampu udah kepasang nih bro. Jadi biar simple dan minimalis, kita pakai tarik sling, pakai kabel sling ke atasnya biar dia kuat, biar nggak begini-begini nih. Sekarang tinggal pasang kelistrikan, sumber kelistrikan. Jadi guys, kayaknya udah mulai nih. Iya dong. Jadinya ini paludarium di sini. Masih akuarium. Masih aquascape sini. Jadi orang nanti duduk di sini. Kalau makan ya semuanya. Siap. Jadi ini jalur dari sini aja. Jalur dari sini ngambil sini. Ini kita udah instalasi. Yang pertama itu akuarium udah masuk ya, kabinetnya. Nah, selang beberapa hari kita pasang tiang dan juga langsung sama lampunya. Nah, sekarang gue mau bahas apa aja yang bakal kita pakai di sini bersama Nico. Nick, kita mulai dari lampu. Nah, lampu pakai apa nih? Jadi informasi nih, lampu ini pertama kali kita pakai, ini perdana kayaknya di Indonesia. Ini perdana, dinyalain pertama kali di Indonesia nih. Ini perdana. Nah, lu bisa jelasin nggak ini pakai apa aja? Ini kita merek baru, namanya Vivaria. Apa namanya? Kita rilisnya itu kemungkinan besar di bulan ini. Jadi ini ya udah melewati masa prototype. Ini udah mulai launch. Plusnya dari lampu ini full spectrum light. Dimana biasa lampu ini kalian bisa dapat di harga yang mungkin di atas 15 jutaan. Jadi ya kali ini dapat di harga paling nanti sekitar 3 jutaan sampai hampir ke 4 juta. Oh, jadi murah ya? Ya, masih lebih murah. Jadi mungkin masih di angka belum sampai 4 lah. Ya. Nah, jadi dari Lightning kita pakai merek Vivaria. Jadi ini perdana ada di Indonesia dan cuma ada di Javarif. Nah, ini kita pakai tuh 4 unit lampu. Per unitnya itu berapa watt?
Per unitnya di 95 watt. 95 watt. Dia ini tipikalnya RGB atau apa sih? Ini RGB. RGB ya? Ya, ini dia pasti satu RGB. Oke, jadi bisa dilihat pencahayaannya di sini lebih ke arah biru. Kalau ini mengingatkan gua sama ini ya, merek tertentu itu yang ada di Jepang gitu tuh, pokoknya warnanya sama persis. Jadi jatuhnya itu lebih ke arah biru tapi campur hijau. Ya, jadi ini enak banget. Kalau sepintas orang pasti mikirnya merek itu. Cuma ternyata Vivaria, dan ini ke satu murah, kedua oke, cahayanya oke banget dari cahaya ya. Cuma kan kalau dari hasil kita harus tes dulu. Nanti kita tes dulu. Berhubung ini perdana kita harus tes. Cuma dari secara kasat mata cahayanya sudah sangat oke. Jadi total di sini 95 kali 4 ya. 95 kali 4. Jadi kurang lebih sekitar 300 sekian, 300 hampir 400 watt. Jadi cukup irit untuk sekelas 3 meter ya. Tank 3 meter, 400 watt itu cukup irit. Nah, sekarang masuk ke filtrasi. Filternya pakai apa ini? Fluval FX Max. Jadi ini udah biasa ada Aquatic Freak pakai. Nah, ini edisi yang FX4. Kemarin kita ngobrol kenapa akhirnya kita memutuskan pakai kanister. Ke satu, memudahkan untuk yang ngurus di sini nih. Jadi karena ini tipikalnya kan eksternal ya. Jadi gampang jadi kita misalkan mau bersihin filter, lepas dulu. Jadi memudahkan ketimbang kan backwash kan, Bro. Nah, ada backwash juga gitu. Sebenarnya kenapa orang pilih FX4 dibandingin yang seri bawah? Karena kan dia auto priming kan. Jadi kalau misalnya pas mereka lewati lampu, kita nggak perlu kayak kanister kan biasanya kan dipencet-pencet tuh. Oh iya. Jadi ini udah otomatis. Kan? Ini udah otomatis. Jadi kalau misalnya buat pemula yang baru pakai, especially kayak gini, kayaknya lebih mudah kalau di auto prime aja sih. Oke. Berarti ini memudahkan dari segi sistem gitu, dan juga dari segi liter per hour-nya itu sudah mencukupi dengan kapasitas yang akan kita pakai. Jadi ini bagian dari substrat juga, termasuk dari isi kanisternya. Kita pakai Neo Media yang pure. Nah, kenapa pakai Neo Media pure? Sebenarnya Neo Media pure itu kan kalau soft kan itu menurunkan pH. Nurun pH. Kalau hard itu kan naikin pH. Oke. Nah, kalau pure itu sebenarnya lebih kayak maintain pH yang udah ada di air. Oke. Misalnya ini kita main 7, Tetap jadi 7. Jadi nggak ada buff ya? Nggak ada buffnya. Kedua porositasnya gede banget. Oke. Jadi selalu kenapa kita pilih Neo Media? Karena rumah bakteri itu kan yang penting kan porositasnya. Betul. Jadi kayak bisa turunin atau naikin pH kan sebenarnya cuma bonusnya aja. Nah, jadi ini porositasnya gede, 4000 meter persegi. Wush. Jadi harusnya jadi rumah bakteri buat di bawah soil juga bagus, buat di kanister juga bagus. Nah, jadi rencananya untuk substrat bagian bawah rumah bakterinya kita pakai Neo Media Pure. Di luar kita pakai juga untuk sebagai media rumah bakteri di kanister. Ini nanti kita simpan di bawah nih sebagai rumah bakteri substratnya di tank ini. Nah, kita masuk ke segmen substrat utamanya. Nah, Neo Soil. Ini dari Korea ya. Jadi ini sebenarnya ada buff nggak sih? Ada buff pH nggak sih? Sebenarnya dia nurunin pH sih. Ada buff ke bawah ya. Oh, berarti dia nurunin Soft pH. water. Ya, Bukan soft. nurunin pH, nurunin TDS ya mungkin ya. TDS? Kita ngomongnya ya. Oh, TDS? Karena kan soft water itu kan sebenarnya dinilai dari general hardness kan. GH-nya. GH-nya. Oke. Jadi GH-nya turun, pH-nya juga sebenarnya dia maintain di angka 6,5 sampai 7 kan. Oh, iya. Jadi berarti Neo Soil ini salah satu keunggulannya dia bisa ngerubah parameter jadi lebih sesuai, mungkin kayak gitu lebih ya. soft lah. Lebih soft. Cocok buat tanaman. Landscape cocok ya. Nah, itu salah satu keunggulannya. Ditambah dia ada nutrisi di dalamnya ya. Jadi ini bakal kita Sama pakai. bakteri. Nah, termasuk bakteri juga ya. Karena lembab nih. Nih kalau diperhatiin lembab ya. Oh, lembab. Jadi ini mungkin udah membawa bakteri dari sananya juga gitu. Dari si packingannya sendiri. Ketimbang yang kering ya. Jadi udah ada semacam perbedaan lah antara soil yang kering ya. Nah, jadi ini substratnya yang bakal kita pakai dari Neo Media Pure dan Neo Soil. Nah, sekarang untuk fertilizernya. Nah, ceritanya yang paling pertama dulu setelah kita setup, nanti kita bakal pakai dari Dr. Tim ya. Ini injek bakteri awal ya. Injek bakteri awal dari Dr. Tim nih. Jadi supaya mempercepat siklus pertumbuhan bakterinya kita bakal pakai ini. Ini berapa lama nih? Langsung. Besoknya buat ikan doang ya. Oh, langsung oke nih. Oke, berarti ini benar-benar ekstra cepat ya. Jadi ini salah satu fertilizer yang akan kita pakai, fertilizer setnya untuk menjaga kualitas tanaman dan juga growth-nya supaya dia bagus sesuai. Di samping itu
jadi gini sebenarnya ya, kalau dari pengalaman gua, fertilizer yang berlebihan itu justru bakal menimbulkan masalah. Makanya nanti kita bakal coba ini supaya sesuai dengan takaran, ya sesuai dengan takaran kita bakal pakai, jadi nggak berlebihan atau kurang gitu. Jadi ini sesuatu yang bisa membantu meringankan kerjaan kita ke depannya. Kita pengen kualitas tanaman itu bagus, tapi kita harus menggunakan fertilizer yang sesuai. Karena kalau misalkan kita pakai yang coba-coba yang tidak jelas takarannya, nah nanti bakal mau bagus malah jadi timbul masalah. Makanya kita percayakan aja sama ini. Oke, jadi ini yang akan kita pakai di sini. Jadi setup kali ini tuh lebih ke arah kesehatan tanaman. Makanya equipment yang dipakai itu harus sesuai. Ya, dari segi cahaya, dari segi fertilizer, dari segi substrat, dan dari segi filtrasinya, rumah bakteri, media, dan lain-lain, kesehatan air, semua harus kita jaga. Jadi bukan hanya tentang art, tapi kita di sini mau edukasi juga bagaimana memaintain sebuah aquascape yang sehat dengan peralatan yang sesuai, gitu. Karena mahal dan murah itu relatif, bro. Tergantung hasil yang mau kita kejar itu seperti apa, ya. Jadi di sini kita bakal belajar sama-sama bagaimana cara membuat sebuah aquascape yang tidak hanya tentang art, tapi juga definisi tentang kehidupan ekosistem yang ada di sini sesuai dengan apa yang kita mau, gitu. Makanya semua yang dipakai itu harus profesional. Jadi ini penjelasan juga. Ini kita tipikalnya shallow tank. Kenapa disebut shallow? Karena dari dimensi panjang dan lebar ini nggak sesuai, ini tingginya tuh terlalu ceper nih, makanya kita sebut ini shallow ya. Jadi harusnya normalnya mungkin kalau ukuran 3 meter ini tingginya minimal 70 cm. Nah ini kita cuma pakai sekitar 27, berapa gitu kemarin. Hampir 30 lah kurang lebih. Ini berapa senti sih? 27,5 ini ya. Jadi ini disebut shallow tank, dan ini memang tipikal nanti kita setup itu shallow. Jadi tank ceper, dan jadi nanti itu bakal ada tanaman yang tidak sengaja tumbuh ceritanya dari bawah ke atas. Oke. Penting mudah-mudahan oke. Kedepannya semua berjalan sesuai rencana. Jadi kita lihat aja nanti. Siap. Jadi sayang, kamu udah lihat belum? Maaf nih sayang. Jadi kira-kira berapa lama jadinya nih kan? Perkiraan sih mungkin 2 kali datang lah. 2 kali datang. Ini baru sekali. 2 kali lagi. Dari sini ya 2 kali lagi. Soalnya yang pertama itu. Ini tadi susah masangnya, lama ya? Enggak sih, cuma kan tempat ini masih sementara. Jadi ini kita masih install cuma buat nanti kita enak nyeting aja dulu. Nah nanti begitu pas di setting di desain, nanti kita atur lagi posisinya. Jadi ini kita lebih ke Coba kita lihat sini. Jadi ini udah, wih, lampu-lampunya udah sedikit menyala. Nah, jadi ini masih nyiapin sistemnya dulu, lampu sama apa aja yang ada dipakai di sini. Jadi ini filternya, obat-obatannya semua. Jadi kita siapin dulu sebelum nanti kita desain. Gitu. Keren juga ya pas ini orang. Iya. Bagus kan di sini, bro. Di sini sambil duduk ngeliatin ini. Ini mak. Uang ini. Sayang kamu harus lihat. Hei sayang, bagus ini. Iya. Udah aku udah lihat ya? Udah lihat. Jadi 2 kali datang gue udah penasaran nih. Iya, jadi 2 kali datang. Yang pertama nanti kita desain dulu, desain kasarnya dulu. Dan nanti yang kedua kalinya nanti kita halusin. Jadi maksudnya udah langsung kita tanam. Ya sebenarnya tadinya aku mau pasang paludariumnya di kantor. Tapi ternyata di kantor aku guys mau direnov. Sayang nggak, palingan 6 bulan lagi jebol. Kayaknya sayang banget. Kalau di sini sih aman. Iya. Ya, jadi ini lebih ke akuarium sih. Kalau di sana kan rencananya kan mau yang langsung disatuin sama tembok kan. Oh ini kan bisa digeser-geser, bisa dipindah ya maksudnya. Gitu. Jadi ini paludarium. Ya. Enggak, kalau ini lebih ke aquascape. Oh aquascape. Aquascape. Tapi yang di paludarium juga yang di sana masih bisa yang di kantor ah. Aku pengen Udah jangan dulu buang-buang, kenapa sih? dimarahin gitu. Kalau belum tentu kurus tuh ikan. Tuh dimarahin. Emang ada ikan ya? Oh ada deh. Ya keurus lah. Masa aku nggak urus? Tuh lihat burung di luar emang kurus. Ya kan ada orang nanti yang urus. Masa aku yang urus burung? Kamu yang urus burung.
Jadi ini 2 kali lagi nih. 2 kali lagi. Tapi ramai nggak sih di komunitas Aquascape itu sekarang ramai banget ya? Rame banget sih. Ramai banget ya, udah jadi komunitas yang gokil ya. Iya, jadi acara-acara TV juga kebanyakan sih sekarang ini lagi ngeliputnya ke arah sini. Iya bener sih. Jadi lagi ke Apa sih estetika dari Aquascape dan yang membuat menjadi ya knowledge lah buat orang-orang, apa sih yang membedakan itu dari akuarium yang lain atau? Yang pertama dari keindahannya beda. Soalnya kan itu ngegabungin unsur alam sama sesuatu yang memang kita buat. Jadi kayak akuarium, mesinnya itu kan kita bisa buat, tapi alamnya kan kita memakai bahannya semua yang alami, natural. Jadi tanamannya gitu, batu-batunya itu beneran semua natural. Jadi menggabungin efek unsur alami sama buatannya gitu. Jadi lebih ke arah kayak kita bikin sebuah ekosistem sih sebenarnya gitu. Itu yang pertama, dari keindahannya udah beda. Yang kedua ya ada knowledge yang bisa kita pelajarin di situ tentang ekosistem gitu. Jadi ada ininya lah, ada pelajaran lebihnya ketimbang kita pelihara akuarium pada umumnya gitu. sayang, tapi aku fit, gue mau di situ yang paludarium ya. Masih bisa nggak di situ? Ya kalau memungkinkan. Ya udah jadi ini ya. Kenapa sih kamu tuh kalau aku mau tuh nggak pernah? Ya abis ini kesana. Iya, Makanya kita harus lihat hasil karyanya. Ini rame-rame. Ada Kang Jeffrey, Dino, Willy, Yuyun, Ijul. Berarti kita tunggu 2 kali datang lagi nih. Ini progresnya tadi dilihat ya, ini masih begini ya. Jadi ini lebih ke nyimpen dulu lah, kita nyimpen dulu. Kita tadi bikin tiang gantungan untuk posisi tingginya lampu. Jadi tadi kan kita keker-keker dulu supaya estetikanya enak. Dan nanti begitu udah mulai di set, nanti kita set ulang gitu tingginya atau rendahnya si lampunya. Jadi nanti gue kebayang sih ada kayak bagus nih. Nanti di kiri kanannya nanti kita simpan juga artificial tanaman sampai ini ngelilingi. Jadi semua nanti di cover sama. Tapi harus jadilah yang paludarium di kantor lah biar lebih indah. ya harus jadilah. Ya siap. Ya pokoknya tunggu. Ini bakalan sebenarnya kita berkarya aja, berkarya seru. Kita juga nggak gimana-gimana, yang penting bikin keindahan. Yang datang ke sini juga bisa santai. Jangan lupa juga guys, kita tunggu 2 kali lagi datang ke sini. Nanti aku akan ikut menanam. Ya. Aku akan ikut bikin. Tunggu aja. Sekarang gue sama Kang Kaca, Sis Aqua nih. Kaca kita pakai tebel berapa ya, Will? 12 mili temper, karena ini kan shallow. Sebenarnya dari segi kekuatan udah keren. Sangat aman lah gitu. Kita pakai 12 mili temper dan ini bawahnya Nih, juga kaca tuh. double. Ini gosok pabrik ya? Semua gosok pabrik. Rapi, gosokannya rapi banget sih ini gue bilang. Sebenarnya kalau dari akuarium itu yang paling penting sebenarnya kerapihan pengeleman sama. Coba lihat lemnya. Tuh. Wah, ganteng. Gila. Ini sengaja ya pakai lem hitam ya? Pakai lem hitam. Alasan. Karena banyak. Kok pakai lem hitam bang? Nggak pakai lem putih atau clear? Sebetulnya ya dari segi art mau akuarium apapun ya, lem bening sama lem hitam kalau menurut kita, karena sebetulnya kan kita nggak mau distract sama kaca samping dan kaca bawah gitu kan. Sebetulnya memang lem hitam itu lebih netral dia, apalagi kalau misalnya kita punya backgroundnya hitam. Biasa kalau misalnya beberapa akuarium kayak akuarium laut atau misalnya apa segala macam, atau misalnya kita ngelihat galeri-galeri aquascape pun dia punya background kan biasanya hitam gitu. Nah kalau misalnya kita punya lem hitam, otomatis kan akuariumnya nggak kelihatan. Jadi benda-benda yang di dalamnya itu benar-benar gelap dan terangnya itu benar-benar kelihatan sekali. Sama lebih rapi juga ya, lihatnya. Dan kalau misalnya untuk kekuatan deh. Kalau untuk kekuatan sih lem hitam sama lem putih sih normally sih sama gitu. Itu masalah prosedural pengeleman aja. Cuma memang secara visual kalau misalnya kita lihat memang lem hitam memang lebih kontras lah. Ada 4 pipa ya dibolongin ya? Ya ada 4 pipa, karena ini kan pipa memang permintaan dari The Aquatic untuk pemasangan kanister fluval. Kalau biasa kan kanister memang digunakannya kan entah lily pipe atau apa segala macam. Cuma kan berantakan. Nah, cuma kan berantakan karena ini kan sifatnya shallow dan memang kan nggak terlalu besar. Harus rapi lah ya. Harus rapi lah. Nah ini cocok enaknya fluval, pas langsung nih ke pipa 3/4. Jadi nggak perlu connect apa-apa lagi langsung. Nah untuk
pipa segala macam nanti kan kita akan warnain, akan kita kamuflase dengan Batu hardscape. dan kayu-kayu gitu. Jadi Gitu. ya overall aman. Pokoknya terus pantau nih ya project Terus pantau kita di project kantoran. juga Aquatic Freaks bersama Hasis Aqua, bareng Aquatic Freak, Jafarif, nanti bareng juga Fish and Furious, ada juga sobat Jam Vlog gitu. Nanti kita semua akan berkumpul di sini semua gitu. Jangan lupa subscribe semua teman-teman channel-channel teman-teman kita, karena kalau dunia air makin rame semuanya itu nanti makin terkenal hobi kita itu gitu. Ya, gue mewakili semua kru Aquatic Freak yang bertugas. Salam Aquatic Freak.